Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang P3K Tenaga Teknis kembali. Nah, untuk kesempatan kali ini beda halnya dengan video-video saya sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini saya akan memberikan informasi langsung dari BKN hasil dari interaktif yang dilakukan tadi siang. Nah, seperti apa informasinya nanti akan saya bahas kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdbacanol. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan menginformasikan berita terupdate dan paling update terkait P3K Tenaga Teknis ini. Nah, selamat Bapak Ibu, kita masih ada harapan untuk memperoleh informasi-informasi yang bahagia atau kabar baik nantinya. Kenapa? Karena dari dialog interaktif yang nanti akan Bapak Ibu simak secara bersama-sama, akan ada formulasi-formulasi oleh BKN maupun Panselnas khususnya nantinya terkait bagi yang tidak lolos ini. Apakah passing grade, apakah peringkingan, atau formulasi-formulasi lain yang bisa membuat Bapak Ibu yang akan merubah nasib Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, semua kebijakan tentunya itu adalah jalan yang terbaik oleh pemerintah. Nah, kalau saya pribadi nih Bapak Ibu, saya pasrahkan semuanya pada pemerintah. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu, apapun yang diambil oleh pemerintah sudah melalui beberapa pemikiran-pemikiran dan juga beberapa orang yang ada di dalamnya. Tentunya orang-orang yang di atas sana akan merespon dengan baik. Salah satunya seperti sekarang ini, seperti saat ini. Informasi yang kita kumpulkan, yang kita kerahkan, itu diterima dengan baik oleh Kemenpan RB dengan mengadakan formulasi-formulasi. Jadi tidak langsung mengambil keputusan untuk tidak lolos maka tidak lolos. Nah, ini ada formulasi-formulasi yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu kita masih ada harapan, secercah harapan. Monggo Bapak Ibu bisa aspirasikan pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Dan Bapak Ibu perlu diketahui untuk Abah Channel ini menyajikan informasi terupdate dari sumber yang memang bisa dipercaya. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa subscribe channel saya dan aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi terupdate tentang kepegawaian dan sebagainya. Nah, coba kita lihat langsung full video interaktif yang dilakukan oleh BKN tadi siang berikut ini. Terima kasih Bapak Ibu atau teman-teman sudah menyempatkan diri hadir di kegiatan ini karena memang saat ini seperti kita ketahui bersama, kita sudah masuk di tahapan rangkaian seleksi P3K itu sudah masuk di tahapan pasca seleksi ya. Jadi seluruh seleksi sudah selesai, kemudian saat ini kita ada di tahapan pasca seleksi. Nah, karena tahapan pasca seleksi ini banyak sekali isu yang masuk ke kanal BKN secara khusus dan juga kanal-kanal teman-teman instansi lain yang tergabung di Panselnas, itu kita mau mencoba menyampaikan apa-apa saja sih yang isu yang terjadi itu yang bisa kita jawab, kemudian juga siapa tahu nantinya bisa membantu teman-teman pelamar atau peserta untuk menyelesaikan tahapan pasca seleksi ini dengan benar. Tanpa berlama-lama, dari tim monitoring media sosial BKN, Bapak Ibu, kami sudah menarik data ya, kira-kira ada isu apa saja yang paling banyak diterima oleh BKN sampai dengan tadi siang. Itu kira-kira ada top 10 ya, atau 10 teratas yang bisa kita bahas di sini. Semoga dengan bahasan itu nanti jumlah permohonan informasi bisa berkurang, karena otomatis kalau permohonan informasi berkurang berarti teman-teman pelamar sudah tercerahkan, kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama saya coba mau ulas dulu tentang, ini menarik Bapak Ibu, jadi
eh, di luar sana saat ini sudah jadi trending tagar gugur massal P3K. Itu menarik. Jadi saya tidak tahu itu siapa yang membuat, tapi ini jadi concern kita semua bahwa ada gugur massal P3K teknis. Apakah akan ada kebijakan rankingan seperti di tahun 2018, saat 2018 kalau tidak salah itu seleksi CPNS ya. Jadi dengan fenomena gugur massal P3K teknis ini, apakah ada kebijakan rankingan seperti seleksi tahun 2018? Mungkin dari Mas Aryo atau Mbak Ana bisa menjelaskan terkait tagarnya. Mungkin kita tidak bisa memvalidasi maksud dari tagar itu apa, cuman yang bisa kita respon mungkin di sini apakah akan ada skema perankingan untuk seleksi P3K teknis. Oke, izin ya teman-teman, untuk fenomena ini saat ini kan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB telah meminta BKN untuk membuat simulasi nih dan kajian terkini terkait dengan kelulusan di dalam seleksi P3K. Hal ini menyusul banyaknya masukan kepada dari teman-teman juga, baik secara langsung ataupun kepada Pak Menteri ya, mengenai nilai ambang batas atau passing grade-nya. Jadi saat ini masih dilakukan simulasi dan progresnya masih dalam kita exercise kita bilangnya. Mungkin Mbak Ana bisa menambahkan. Ya, izin teman-teman Bapak Ibu. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan tadi oleh rekan kami, gitu ya, bahwa saat ini memang kita masih berpatokan sejauh ini kepada passing grade atau nilai ambang batas seperti itu. Nah, namun dalam hal kita mengevaluasi bahwa tingkat kelulusannya masih relatif kecil seperti itu ya, maka dari Pansana sendiri mencoba membuat suatu simulasi untuk keterisian formasinya itu dapat dioptimalkan lagi seperti itu. Namun tim kami sendiri saat ini berkoordinasi dan masih melakukan simulasi dan berbagai kajian seperti itu. Jadi kita masih sama-sama menunggu prosesnya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk itu jangan lupa jangan dilewatkan untuk selalu mengecek berita terbaru atau yang terupdate yang disampaikan melalui kanal-kanal resmi yang disampaikan oleh Menteri Pan RB atau dari BKN. Oke, terima kasih Mas Aryo, Mbak Ana. Jadi ini menjawab nih ya. Jadi kalau pertanyaannya banyak sekali, memang pertanyaannya apakah akan ada skema perankingan. Jadi saya ulas lagi atau saya tekankan lagi, pasca kemarin Pak Menteri dan Kepala BKN menyampaikan pernyataan, mungkin ya teman-teman juga mungkin sudah pada melihat bahwa akan ada kebijakan yang merespons rendahnya tingkat kelulusan mungkin ya dari P3K teknis, cuman kebijakannya seperti apa, mohon doanya teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise tadi ya yang dibilang Mas Aryo. Jadi semoga dalam waktu dekat hasilnya dapat kami sampaikan ke Panselnas. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terbanyak yang masuk. Ini di sini jadi ada kekhawatiran. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan yang nomor 1. Jika nantinya ada kebijakan perankingan, apakah hal tersebut akan mempengaruhi kelulusan peserta yang sudah lulus passing grade atau dapat statusnya P-L. Nah, ini lucu sih pertanyaannya. Tapi monggo dijawab dari Mas Aryo atau Mbak Ana, silakan. Ya, izin lagi ya teman-teman ya. Jadi jika memang terjadi seperti itu ya penyesuaian, dalam hal ini penyesuaian nilai ambang batas atau passing grade, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan apakah nantinya yang dari sebelumnya berstatus telah lulus menjadi tidak lulus seperti itu, karena yang kita sesuaikan dalam hal ini adalah nilai ambang batasnya seperti itu. Jadi kalau bukan dari ada faktor yang lain gitu ya, jadi kalau hanya sekedar menyesuaikan nilai ambang batas, maka tentu saja hal ini tidak akan mengganggu kepada kelulusan yang sebelum dilakukan penyesuaian passing grade seperti itu Mas Berry.
Jadi kita coba nantikan aja gitu gimana formulasinya supaya bisa optimal seperti itu ya seleksi kali ini gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan sekalian gitu yang sudah dinyatakan lulus seperti itu tidak akan terdampak dengan adanya penyesuaian passing grade ini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Mas Aryo mungkin mau nambahin? Jadi kalau yang dipikirkan ini kan lebih kepada yang masih belum lulus passing grade ya, karena Iya. yang membataskan kita lihat kan mungkin ada jumlah secara persentasenya tidak banyak ya. Jadi yang kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya passing grade ini bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah yang sudah mengikuti seleksi. Gitu. Oke. Jadi kita boleh ya berandai-andai di sini ya. Jadi karena pertanyaannya juga berandai-andai karena kita belum tahu, karena baru saja kemarin Pak Menteri dan Pak Kepala BKN menyampaikan akan ada kebijakan skema untuk merespons tingkat kelulusan P3K yang rendah. Kemudian kita berandai-andai akan ada perankingan, bisa dikatakan begitu ya, ini masih berandai-andai. Nah, apakah nanti perankingannya mempengaruhi teman-teman yang sudah lulus, itu dapat kita sampaikan tidak mungkin ya. Ya, dalam konteks kita menyesuaikan nilai ambang batas seperti itu ya Mas Dery. Karena memang masih berbasis nilai ambang batas ya, jadi tidak melihat perankingan secara umum. Perankingan. Ya, jadi kalau dari sisi data seperti itu ya, hal yang seperti itu tidak terjadi seperti itu Mas Dery. Karena ya harusnya kan yang kita lakukan selama ini adalah dalam pengolahan adalah kita menjaring dulu peserta-peserta yang memenuhi passing grade, baru kemudian dirankingkan gitu. Jadi berandai-andai pun bisa kita katakan yang berandai-andai rankingan pun itu kayaknya sedikit kemungkinannya ya. Yang benar itu penyesuaian nilai ambang batas begitu ya. Ya, nah namun tetap di ranking Mas Dery. Jadi setelah kita peserta-peserta yang memenuhi nilai ambang batas, baik itu dari yang awal ataupun yang mengalami kelulusan setelah disesuaikan yang nilai ambang batas, nah setelah itu baru kita ranking seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Mbak Ana. Ini sudah cukup jelas berarti pertanyaannya. Apakah sebenarnya yang ditanyakan tadi yang disampaikan oleh masyarakat, apakah kebijakan yang akan diambil akan mempengaruhi yang lulus? Itu tentu saja tidak begitu ya. Kemudian yang dilanjutkan, apakah hal ini sama seperti yang dilakukan di 2018? Nah, saya mau ke Mas Audit dulu nih, karena mungkin beliau yang banyak pengalaman. Gimana Mas Audit? Apakah sama skemanya dengan 2018 saat CPNS? Kalau kita pernah melakukan tahun 2018 tentang, kalau tidak salah ya waktu itu adalah P1 dan P2 ya, itu sebagai salah satu opsi, tetapi nanti semuanya dikembalikan kepada di rapat Panselnas. Jadi kita memberikan beberapa opsi tentang reformulasi nilai ambang batas, baru nanti keputusan mengambil yang mana yang paling baik dari pemenuhan. Jadi kita melihat sebenarnya salah satu faktor kenapa ada reformulasi nilai ambang batas itu karena tadi sudah disebutkan Mbak Ana bahwa sedikitnya persentase dari kelulusan, sehingga ini akan dilakukan reformulasi apakah NAB-nya ini terlalu tinggi ataupun hal-hal yang lain, sehingga nanti akan dilakukan seperti itu. Tapi nanti kita lihat dari hasil dari keputusan dari rapat Panselnas. Oke, terima kasih Mas Audit. Jadi semua opsi kita jalankan ya, tapi nanti keputusan akhir ada di rapat Panselnas. Nah, karena memang Mas Audit dan tadi teman-teman sudah menyinggung apa itu Panselnas, nah ini kita mau sedikit menjelaskan lagi nih ke teman-teman di luar sana bahwa memang terkait seleksi rekrutmen ASN, mau itu dari CPNS ataupun dari calon P3K, memang pemerintah secara umum itu tergabung di dalam Panselnas ya, atau Panitia Seleksi Nasional. Nah, Panselnas sendiri itu gabungan dari banyak instansi, banyak kementerian lembaga, jadi tidak hanya BKN. Jadi di situ ada Kementerian Par-RB, kemudian untuk bidang soal pembuatan soal di situ ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk monitoring di situ ada BPKP dan lain sebagainya. Jadi mohon dipahami, terkadang terlihat gerak atau pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah itu terkesan lama, tapi tidak, karena kami ingin mengambil keputusan itu yang komprehensif, yang sudah teruji dan memang disepakati oleh
seluruh instansi yang tergabung di Panselnas. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau terkesan pemerintah tidak ada respon, itu mohon dimaklumi, bukan mau kami seperti itu, tapi kami ingin mengambil kebijakan yang di tengah-tengah, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri begitu. Oke, mudah-mudahan berkenan ya teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mendapatkan jawaban? Nah, intinya kita bersama-sama menunggu hasil keputusan dari Panselnas. Jadi BKN sudah membuat formulasi yang nantinya akan disampaikan pada Panselnas seperti apa enaknya, seperti apa jalan keluarnya. Dan pastinya saya yakin Panselnas maupun BKN Kemenpan RB tidak akan mengambil kebijakan yang memihak pada salah satu pihak saja. Meskipun saya pribadi menyetujui dengan perankingan, akan tapi kalau saya bersifat netral sesuai dengan arahan ataupun anjuran pemerintah. Yang terpenting kita semua itu bisa makmur ataupun hidup sejahtera. Nah, meskipun kita honorer Bapak Ibu, akan tapi misalnya nantinya akan ada kebijakan untuk upahnya itu sesuai dengan UMKA ataupun sesuai dengan batas minimal dari masing-masing daerah. Nah, itu sangat bisa membahagiakan bagi kita semua. Toh intinya bukan status yang kita cari, tapi nafkah. Kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu memiliki argumen lain, monggo komentar di bawah. Jika setuju juga komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.